Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Fadila Tabaruki, dengan NIM 2551701111032 dari kelas 2A2 Ilmu Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan, tentang tafsir surah Al-Fatihah pada ayat pertama. Untuk daftar isi atau topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua keutamaan basmalah, yang ketiga tafsir makna basmalah, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan tanya jawab. Untuk topik yang pertama yaitu pengertian. Lafadz Bismillahirrohmanirrohim artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah adalah surat pembuka di dalam Al-Quran, sedangkan basmalah adalah pintu pertama yang kita ketuk setiap ingin membaca surah ataupun berkegiatan. Surat Al-Fatihah juga menjadi rukun dalam sholat yang wajib untuk dibaca. Basmalah adalah satu-satunya ayat yang diulang sebanyak 114 kali di dalam Al-Quran, yang dimana selalu muncul di setiap awal surah, kecuali pada surat At-Taubah, dan sebanyak 2 kali muncul di surat An-Naml. Lalu topik yang kedua yaitu keutamaan basmalah. Keutamaan basmalah yang pertama adalah basmalah memiliki kedekatan yang luar biasa. Salah satu rahasia terbesar dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim adalah kandungannya yang sangat dekat dengan Ismullahil Akbar atau nama Allah yang paling agung. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedekatan antara basmalah dengan nama Allah yang paling agung tersebut dapat diibaratkan dengan hitamnya mata dan putihnya mata, sehingga menjelaskan bahwa kedekatannya itu sangat dekat. Nama Allah yang paling agung ini juga merupakan kunci mustajabnya doa dan juga kesembuhan. Sebagaimana kisah hamba Allah yang bernama Fayun dan muridnya yang bernama Abdullah bin Az-Zamir. Yang di dalam sejarah, nama Allah yang paling agung ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, sehingga juga dapat menjadi sarana dakwah kepada masyarakat. Lalu keutamaan basmalah yang kedua yaitu basmalah sebagai senjata untuk melumpuhkan pengaruh setan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa mencaci setan justru akan membuatnya merasa bangga dan membesar, hingga ukurannya itu bisa sebesar rumah, karena setan akan merasa kekuatannya diakui oleh manusia. Sebaliknya, dengan mengucapkan bismillah, setan akan merasa terhina dan mengecil hingga ukurannya sekecil lalat. Hal ini menunjukkan bahwa basmalah bukan sekedar bacaan pembuka, melainkan juga perisai yang dapat melemahkan setan dalam setiap aktivitas kita, mulai dari makan, berwudu, ataupun berpakaian. Lalu lanjut ke keutamaan yang ketiga, yaitu basmalah juga sebagai sumber keberkahan di dalam setiap aktivitas. Membaca basmalah adalah syarat mutlak untuk menjemput keberkahan atau ziyadatul khair. Keberkahan ini tidak selalu terlihat secara langsung, tapi juga dapat memberikan dampak positif, seperti kemudahan, ketenangan, dan juga manfaat lain yang lebih besar. Adapun contoh dari keberkahan tersebut, ketika kita ingin makan, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, karena mengucapkan basmalah dapat menjadikan energi menjadi lebih ringan dan mendorong tubuh untuk mudah melakukan amal soleh. Sebaliknya, jika kita lalai membaca bismillah atau basmalah, seringkali kita menjadi penyebab seseorang merasa berat dan malas dalam beribadah. Lalu, keutamaan yang keempat yaitu basmalah menjadi perisai dari malaikat Zabaniyah atau penjaga neraka. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan membaca basmalah dapat menjadi perisai dari setiap malaikat Zabaniyah. Lafadz Bismillahirrahmanirrahim sendiri memiliki 19 huruf yang dimana jumlahnya itu selaras dengan jumlah malaikat Zabaniyah atau penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudatsir, para ulama menyebutkan bahwa dengan menghayati setiap huruf dalam basmalah, Allah akan menjadikan setiap huruf tersebut sebagai perisai bagi kita.
perisai bagi pembacanya dari kejamnya 19 malaikat penjaga neraka tersebut. Lalu lanjut ke tafsir makna basmalah. Saat kita membaca basmalah, terdapat perintah yang tersirat dari Allah yang berbunyi, "Katakanlah, wahai hambaku, Bismillahirrohmanirrohim." Oleh karena itu, kesadaran bahwa kita sedang menjalankan perintah langsung dari Allah akan meningkatkan rasa cinta dan kekhusyukan kita kepada Allah. Selain itu, penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di awal Al-Quran menegaskan bahwa sifat rahmat atau kasih sayang Allah jauh lebih dominan dibandingkan kemurkaannya kepada hambanya. Allah juga ingin dikenal sebagai zat yang sangat menyayangi hambanya, bahkan rahmatnya jauh melampaui kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hal ini juga mendidik para mukmin agar selalu memiliki harapan dan tidak pernah putus asa dari ampunan Allah. Lalu, eee, yang terakhir yaitu makna sebagai isti'anah atau permohonan bantuan. Isti'anah Rasulullah pernah memberikan contoh untuk membaca basmalah secara tartil dengan memperhatikan setiap mat atau bacaan panjang. Secara makna, huruf ba pada kata bismillah berfungsi sebagai isti'anah atau permohonan bantuan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seorang hamba secara sadar mengakui bahwa ia adalah makhluk yang lemah, ia tidak akan mampu membaca, tidak mampu sholat, bahkan tidak mampu menggerakkan lidahnya tanpa bantuan dan izin dari Allah. Kesadaran ini akan menghancurkan kesombongan diri dan membangun koneksi batin yang kuat antara hamba dengan Tuhannya di setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, kesimpulannya, basmalah merupakan ayat pembuka Al-Quran yang mengandung makna kasih sayang Allah yang sangat dominan serta pengakuan atas kelemahan hamba yang membutuhkan bantuannya. Lafaz ini juga memiliki keutamaan yang luar biasa, mulai dari kedekatannya dengan nama Allah yang paling agung, hingga fungsinya sebagai senjata untuk melumpuhkan pengaruh setan, dan juga basmalah berfungsi sebagai sumber keberkahan. Selain itu, membaca basmalah secara tartil juga dapat meningkatkan kehusyukan dan berfungsi sebagai perisai pelindung dari malaikat zabaniyah di neraka nanti. Mungkin sekian presentasi dari saya, sejauh ini. Apakah ada pertanyaan? Boleh dari Ali Anikoh dulu, Oke, Aca, suara-suara. keren banget presentasinya, udah bagus. Ini suara aku udah ada belum? Oh, ya udah. Nah, jadi aku mau nanya, kenapa sih kita tuh kalau misalnya mau masuk rumah atau melakukan sesuatu tuh harus mengucap bismillah gitu? Oke. Mungkin pertanyaannya aku tampung dulu, boleh lanjut ke Erli? Suara? On mic, bisa on mic dulu. Oh, udah kedengaran suara saya belum? Udah. Jadi saya mau nanya, kenapa sih dalam Islam itu udah diatur sebegitunya, kayak hal-hal kecil udah diatur, kayak apa sih yang menjadi dasar Islam untuk mengatur itu semua? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama dari Alia, eee, karena di dalam pertanyaannya tadi mengapa dianjurkan untuk, mengucap basmalah ketika ingin berkegiatan. Karena di dalam lafal bismillah sendiri itu terkandung nama Allah yang sangat agung. Jika kita menghadirkan kesadaran ini, maka setiap aktivitas kita tuh akan mendapatkan keberkahan dan juga perlindungan dari Allah. Lalu pertanyaan dari Erli, seorang untuk jawabannya itu, mungkin seorang mukmin itu tidak boleh cuma fokus sama sifat kasih sayang Allah, sehingga mereka bisa meremehkan dosa ataupun larangan-larangan Allah. Namun mereka juga tidak boleh fokus sama
siksa Allah juga. Jadi kalau mereka terlalu fokus sama siksa Allah itu juga mereka bisa, menjadi putus asa. Sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kita itu harus menyeimbangkan keduanya. Dengan kita itu memiliki harapan yang besar pada rahmat Allah, namun kita juga tetap memiliki rasa takut akan keadilan dan siksanya Allah kelak. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.